Faiza Yani Yasmin dengan NIM 2301114466. Di sini pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Pembangunan. Soal yang pertama yaitu mengapa administrasi pembangunan itu penting? Jelaskan. Administrasi pembangunan merupakan bidang studi yang sangat penting untuk dipelajari karena administrasi pembangunan bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai alasan mengapa administrasi pembangunan itu penting untuk dipelajari, yaitu yang pertama, perencanaan yang efektif. Dengan administrasi pembangunan membantu merencanakan pembangunan proyek atau program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan pemahaman yang lebih baik maka perencanaan dapat lebih baik lagi. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya. Administrasi pembangunan mengajari cara mengalokasikan dan mengelola sumber daya, baik sumber daya finansial, manusia, maupun sumber daya alam untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat. Dengan administrasi pembangunan memungkinkan pengelola untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta rasa kepemilikan dan partisipasi. Yang keempat yaitu evaluasi dan akuntabilitas. Administrasi pembangunan menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi hasil proyek atau program yang telah dijalankan. Hal ini sangat penting karena dengan ini kita bisa mengetahui bahwa sumber daya dan dana yang dikeluarkan apakah telah tepat sasaran atau belum, dan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau belum. Memasuki soal yang kedua yaitu dari mana sumber pembiayaan pembangunan serta jelaskan solusi dan kendalanya. Sumber pembiayaan pembangunan itu berasal dari yang pertama pendapatan dalam negeri atau PDN. Biasanya pendapatan dalam negeri ini berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan keuntungan BUMN. Yang kedua yaitu pinjaman luar negeri yang bersumber dari IMF, ADB, dan lembaga keuangan internasional lainnya. Yang ketiga itu ada sumber dari hibah luar negeri seperti negara donor, organisasi internasional, dan lembaga filantropi. Yang keempat itu investasi asing langsung, yaitu perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia. Yang kelima yaitu ada investasi domestik, yaitu perusahaan dalam negeri yang menanamkan modalnya. Selanjutnya itu untuk kendala umum yang sering terjadi yaitu seperti kurangnya sumber daya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan yang dapat menghambat proses pembangunan. Selanjutnya itu kurangnya kemampuan teknis, kurangnya keahlian dan keterampilan dalam mengelola proyek pembangunan dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu kurangnya koordinasi dan sinergi. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya dapat mengakibatkan duplikasi program dan ketidakefisienan. Kendala lainnya itu bersumber dari faktor politik seperti intervensi politik dalam proses pembangunan yang dapat mengakibatkan penyimpangan dan tidak transparan. Selanjutnya itu mengenai solusi. Solusinya yaitu dengan peningkatan tata kelola, dengan memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi korupsi. Selanjutnya yaitu diversifikasi sumber pembiayaan dengan mencari sumber pembiayaan yang lebih beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber tertentu. Selanjutnya itu dengan peningkatan efisiensi dengan memastikan seperti peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana dengan memastikan dana yang dipakai secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu dengan peningkatan keterlibatan masyarakat, memperkuat peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Baiklah, untuk soal yang nomor 3 yaitu pertanyaannya, jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok Anda. Saya tergabung dalam kelompok 3 yang membahas mengenai manajemen keuangan pembangunan. Pada poin pertama makalah kami membahas definisi dan ruang lingkup manajemen keuangan pembangunan. Yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan pembangunan, yaitu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk proyek pembangunan.
Sedangkan mengenai ruang lingkup manajemen pembangunan keuangan pembangunan, yaitu ada pertama perolehan dana, kedua penggunaan dana, yang ketiga yaitu pengelolaan aset, yang keempat itu pengendalian pengeluaran, dan yang kelima itu ada evaluasi kinerja finansial. Selanjutnya itu kami membahas tujuan utama manajemen keuangan pembangunan yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana, yang kedua menjamin ketersediaan dana, tujuan selanjutnya yaitu mencegah korupsi, selanjutnya yaitu meningkatkan akuntabilitas, selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada materi selanjutnya itu kami membahas prinsip-prinsip manajemen keuangan pembangunan. Dengan prinsip ada beberapa prinsip yang kami bahas. Yang pertama yaitu ada transparansi atau keterbukaan, yang kedua yaitu akuntabilitas atau tanggung jawab, yang ketiga yaitu partisipasi, yang keempat ada efisiensi, yang kelima ada efektivitas, yang keenam ada keadilan, dan yang ketujuh ada berkelanjutan. Materi selanjutnya itu mengenai proses manajemen keuangan pembangunan. Proses manajemen keuangan pembangunan itu ada beberapa proses, yaitu pendanaan pembangunan, pelaksanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan akuntabilitas, dan pengelolaan risiko keuangan. Materi selanjutnya yaitu instrumen keuangan pembangunan. Ada beberapa instrumen keuangan pembangunan, yaitu yang pertama ada grants, yang kedua ada obligasi pembangunan, yang ketiga ada investasi swasta, yang keempat ada sukuk, yang kelima ada crowdfunding, yang keenam ada dana pembangunan. Dan materi terakhir pada makalah kami membahas mengenai tantangan dan isu kontemporer dalam manajemen keuangan. Tantangan dan isu kontemporer tersebut yaitu ada beberapa, di antaranya yaitu seperti volatilitas pasar, teknologi keuangan, regulasi yang dinamis, risiko lingkungan, manajemen risiko, manajemen modal kerja, analisis data besar, etika bisnis, dan yang terakhir yaitu ada keterampilan sumber daya manusia. Mungkin hanya itu, sekian jawaban dari ketiga soal UTS Administrasi Pembangunan. Kalau ada kesalahan saya baik dalam penyampaian maupun kekurangan dari isi jawabannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.